Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Agustina, NIM J1A11868, kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil pengembangan produk mengenai pengaruh lama penggorengan terhadap karakteristik sensori keripik bayam. Latar belakang, tanaman bayam merupakan salah satu jenis sayuran yang mudah diperoleh dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat karena relatif murah dan meningkatkan kebutuhan terhadap produk olahan karena menjadi nilai tambah dari komoditi bayam tersebut, serta perlu mengetahui bagaimana pengolahan yang tepat untuk menghasilkan produk yang kualitasnya tinggi. Hipotesis penelitian yaitu lama penggorengan mempengaruhi karakteristik sensori keripik bayam. Tujuan penelitian 1. Mengetahui proses pengolahan bayam menjadi keripik. 2. Menentukan lama penggorengan yang dapat menghasilkan produk keripik bayam dengan kualitas mutu baik. Manfaat penelitian 1. Memberikan pengetahuan tentang pengolahan bayam menjadi keripik. 2. Memberikan informasi bagaimana pengaruh lama penggorengan terhadap kualitas mutu keripik bayam. Rancangan percobaan dan metode analisis. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan ajak lengkap, faktor, lama penggorengan, dan perlakuan P1 2 menit, P2 5 menit, dan P3 6 menit. Variabel yang diamati meliputi warna, aroma, rasa, tekstur atau kerenyahan, dan tingkat kesukaan. Pengujian tingkat kesukaan menggunakan 5 orang panelis dengan skala 1 sangat suka, 2 suka, 3 biasa saja, 4 tidak suka, dan 5 sangat tidak suka. Kemudian panelis memberikan penilaian dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengamatan karakteristik keripik bayam. Parameter yang diamati yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pada P1, warna yang didapatkan adalah kekuningan dengan aroma wangi yang khas, rasa yang kurang gurih, dan tekstur yang kurang renyah. P2, warna yang didapatkan kuning kecoklatan, aroma wangi yang khas, rasa yang gurih, dan tekstur yang renyah. Perlakuan P3, warna yang didapatkan kecoklatan, aroma wangi yang khas, rasa gurih, dan tekstur yang renyah. Pada tabel 2 dapat dilihat penilaian warna dengan nilai L, A, dan B. Perlakuan P1 didapatkan nilai L atau kecerahan itu 63,2, A minus 6,4, B 31,9. P2 didapatkan nilai L 59,4, A minus 0,1, B 28,9. Perlakuan P3 nilai L 42,5, A 4,5, dan B 22,4. Pada penilaian warna didapatkan nilai L yang paling tinggi yaitu pada perlakuan P1 karena semakin lamanya penggorengan maka produk akan semakin berwarna gelap atau kecoklatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya reaksi Browning. Kemudian nilai A pada P1 dan P2 itu bernilai negatif yang artinya produk lebih berwarna kehijauan, sedangkan P3 itu positif dan produk berwarna cenderung kemerahan. Pada nilai B, untuk semua perlakuan itu produk cenderung berwarna kekuningan. Jadi yang pertama ada warna. Semakin lama penggorengan, maka produk yang dihasilkan akan semakin berwarna gelap. Hal ini terjadi karena adanya reaksi Browning, bahan baku, dan adonan yang juga mempengaruhinya. Kemudian aroma pada produk timbul karena adanya proses penggorengan dari senyawa volatil yang ikut menguap apabila terjadi pemanasan. C. Rasa gurih karena adanya protein yang terhidrolisis, juga adanya lemak, serta bahan tambahan lain, dan proses penggorengan yang memberikan rasa khas pada produk. Tekstur atau kerenyahan, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam menggoreng, maka akan semakin banyak air yang dapat dikeluarkan dari bahan, sehingga kerenyahan keripik meningkat. Pada hasil uji kesukaan keripik bayam oleh 5 panelis, didapatkan rata-rata pada perlakuan P1, warna 4,4, aroma 4,4, rasa 3,6, tekstur 3, dan secara keseluruhan 4,2. Untuk perlakuan P2, warna didapatkan nilai 4,6, aroma 4,6, rasa 4,4, tekstur 4,2, dan keseluruhan 4,6. Pada perlakuan P3, warna didapatkan 2,6, aroma 3,8, rasa 3,2, dan tekstur 3,8, serta secara keseluruhan 2,8. Jadi,
produk dengan nilai tertinggi yaitu pada perlakuan P2. Analisis SWOT, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kekuatan, yang pertama bahan baku mudah didapatkan, bahan makanan bergizi, harga murah, dan produk selalu baru. Kemudian kelemahan, yang pertama produk tidak tahan lama, mudah dibuat sendiri, dan promosi yang masih kurang. Pada faktor eksternal yaitu peluang, yang pertama ada inovasi produk, mudah dalam pemasaran, dapat dijadikan produk oleh-oleh, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Ancaman, yang pertama akan muncul pesaing-pesaing lain atau usaha sejenis. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Kemudian strategi SO, yang pertama dapat dilakukan dengan mempertahankan kualitas, harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan kualitas dengan adanya inovasi produk. Strategi WO, yang pertama meningkatkan kegiatan promosi ke masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi. Strategi ST, yaitu meningkatkan cita rasa dan inovasi sehingga dapat bersaing dengan produk lain. Untuk strategi WT, yang pertama kerjasama dengan penjual lain untuk memperluas distribusi produk. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam manajemen agar dapat bersaing. Analisis ekonomi, yang pertama ada biaya produksi, yaitu jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan sebesar 423.500, bahan habis pakai 39.000, dan perjalanan 50.000 dengan total 512.500 rupiah. Satu kali produksi itu bisa didapatkan 4 pieces produk dengan biaya bahan yaitu 39.000 dan harga jual yang ditetapkan sebesar 15.000 dengan keuntungan dalam setiap 4 pieces itu adalah 21.000. Perkiraan produksi dalam satu hari sebanyak 15 pieces dan modal per hari sekitar 156.000. Lalu didapatkan keuntungan per hari yaitu 69.000, per minggu 483.000, dalam sebulan 1.932.000, dan dalam setahun keuntungannya didapatkan yaitu 23.184.000. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lama penggorengan mempengaruhi karakteristik sensori keripik bayam dan didapatkan produk terbaik yaitu pada perlakuan P2 dengan lama penggorengan 5 menit. Berdasarkan pengamatan dan uji kesukaan warna, aroma, rasa, tekstur, dan secara keseluruhan yang telah dilakukan. Warna yang didapat kuning kecoklatan dengan nilai L 59,4, A minus 0,1, dan B 28,9. Aroma khas produk goreng dan rasanya gurih dan tekstur yang renyah, serta skor uji kesukaan paling tinggi rata-rata pada perlakuan P2. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.